Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bakalan jelasin bagaimana cara menggunakan SimoRT Project. Ini website yang aku buat. Eh, Cara jalaninya karena ini masih bentuk localhost ls sorry salah ls. Nah, di sini ada beberapa fitur. Kalau ngelihat desainnya ada akun, announcement, komplain, ada finish, ada letters, ada media, ada resident, Simo project, ada template. Oke. Nah, terus buat jalanin si aplikasi webnya menggunakan Python manage.py run server, enter. Nah, karena ini bentuknya localhost, masih starting development server add. Di sini alamatnya http 127.0.0.1 flash 8000 itu portnya. Open link. Nah, dia bakalan ke sini. Nah, ini untuk tampilan website pertama kali muncul, dia bakalan ke pengumuman warga di sini. eh di sini pas masuk ke website, di sini ada fitur pengumuman, fitur warga, surat pengaduan sama keuangan, sama kelola pengaduan. Di sini 1 2 3 4 5 6 ada 6 menu atau 6 fitur ya. Pertama itu di fitur pengumuman, kita bisa nambahkan pengumuman dari sini. Di sini ada tombol plus tambahkan pengumuman, tombol plus nih untuk untuk nambah. Tambahkan pengumuman, titelnya apa? Misalnya titelnya misalnya judul, kontennya misalnya isi, terus is public, kita checklist di sini, checklist kita simpan. Nah, dia bakalan keluar di sini pengumuman, ada tambahan lagi. Ada 2 pengumuman berarti di sini. Oke, judul. Nah, oke. Terus pengumuman pertama misalnya kesehatan gratis, oke. Ke pengumuman lagi, misalnya ke judul lagi. Nah, di sini hapus. Ketika ingin menghapus pengumuman, di sini bakalan ada tampilan dulu sebelum benar-benar dihapus. Dia kasih peringatan hapus pengumuman. Yakin ini ingin menghapus judul. Oke, misalnya dihapus. Nah, dia pengumumannya hilang. Nah, terus di sini ada fitur warga. Kita hapus dulu. Misalnya pengen tambahkan warga, di sini ada tombol plus tambahkan warga. Namanya misalnya Andi, nicknya misalnya 11111, kan numbernya 111, misal addressnya Indramayu, atau misalnya gini deh biar enak, Gang Mawar, Sukrasamad, Kecamatan Toya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45265, misalnya addressnya gitu. Phone numbernya misalnya 0838333333, misalnya gitu. Terus bridge date, tanggal lahirnya misalnya, terus occupationnya misalnya produksi, terus misalnya status informally-nya misalnya anggota simpan. Oke. Nah, di sini di daftar warga karena tadi udah ditambahkan, di sini bakalan keluar nih si data warganya. Oh, namanya si Andi. Dia ada nama si Andi nih di daftar warga. Oh, dia masuk ke warga. Terus di sini ada nomor adiknya, ada alamatnya, terus ada nomor HP-nya. Di sini ada tombol 3, ada 3 tombol. Di sini ada detail, edit sama hapus. Misalnya detail, dia ngasih tahu nih detail warganya. Kembali, terus bisa edit, kembali.
Terus di sini ada hapus. Nah, ketika hapus data warga, di sini bakal ngasih tahu nih, ada peringatan lagi, hapus data warga. Apakah Anda yakin ingin menghapus data warga berikut? Dengan nik sekian, alamannya di sini misalnya. Oke. Jika ya, data bakalan hilang. Kalau batal, data bakalan masih ada. Beres ya. Misalnya kita hapus, ketik ya. Nah, datanya bakalan hilang. Gitu ya, beres. Oke, lanjut ke misalnya ke surat. Di sini kita hapus dulu. Ada surat nih satu nih, kita hapus nih. Ish. Oh, ini belum bener nih. Belum bisa dihapus sama detail nih. Ada perbaikan dari sini nih di daftar surat. Oke, kita tambahkan surat misalnya. Tambahkan surat misal numbernya 1001. Liter tipenya misalnya surat masuk, subjeknya misalnya create your visit quality monitoring project misalnya. Send covernya misalnya Pak RT. Terus datanya misalnya di sini kita bisa milih ya kapan suratnya itu, atau misalnya kalau pengen sekarang aja kita bisa klik ini nih, today. Kalau misalnya pengen tanggal sekarang, kita klik aja today. Dia bakal langsung otomatis 11 tanggal 11 bulan 8. Sorry. Ini kebalik nih formatnya. Bulan 11 tanggalnya 8 2025. Oke. Terus deskripsinya misalnya isi. Terus jika ada filenya, kita bisa upload nih filenya. Misalnya filenya bentuknya PDF, misalnya nih MTCA full, submit misalnya. Terus simpan. Nah, oke. Daftar suratnya ketemu nih. Ada nomor suratnya yang tadi ditambahkan. 1001. Nah, terus jenisnya surat masuk, subjeknya misalnya create your visit quality monitoring project. Terus tanggalnya misal 8 November 2025. Terus di sini ada aksi, ada detail, edit sama hapus. Oke, beres. Terus ada pengaduan di sini. Masuk ke pengaduan. Kita tambahkan pengaduan untuk menambahkan. Misal pengaduannya apa nih? Misal di sini laporan deh. Judulnya misalnya laporan. Terus kategorinya misalnya keamanan. Deskripsinya ada motor hilang misalnya di Gang Mawar. Ada motor hilang di Gang Mawar pada jam 12 malam. Oke, simpan. Nah, pengaduannya udah nih, cuma statusnya pending. Nah, di sini kan ada dua nih misalnya. Yang satu statusnya selesai. Nah, terus yang satu ini yang baru ditambahkan misalnya statusnya pending. Kenapa pending? Karena belum diproses. Oke, kita bisa ngeliat ya kalau udah selesai. Kalau ngeliat detail gini. Oh, dia udah ada tanggapan nih dari RT, misalnya nunggu dana desa turun misalnya kayak gitu. Oke, kita kembali. Nah, kalau misalnya status pending, kita lihat di sini detail. Oh, belum ada tanggapan. Nah, gimana cara membuat tanggapan ini dari pengaduan warga? Kita masuk ke kelola pengaduan di sini. Nah, di kelola pengaduan, oh, di sini ada pengaduan nih. Statusnya pending, belum dilihat kan. Nah, di detail pengaduan admin viewers balik lagi ke sini kembali. Nah, kita lihat detail
pengaduannya apa nih. Nah, misalnya di sini ada motor hilang di Gang Mawar pada jam 12 malam. Terus tanggapan pengurus RT-nya gimana di sini? Responnya apa misalnya isi. Terus statusnya kita rubah kan? Yang tadinya pending misalnya diproses. Responnya misalnya melaporkan ke polsek terdekat. Nah, terus misalnya statusnya tuh di sini kan ada 3 nih, ada pending, diproses, sama selesai. Misalnya statusnya diproses, terus simpan tanggapan. Nah, di sini udah ada tanggapan, kembali ke daftar. Nah, terus ketika masuk ke pengaduan, si warga kan ngeliat nih, oh statusnya dia sedang diproses. Ketika ngeliat detail, ada tanggapan dari RT melaporkan ke polsek terdekat, misalnya kayak gitu. Nah, terus ketika si pengaduan warga ini pengen dihapus, tanggap kita cara ngasih gini, ada 2 kan, ada 2 tombol di aksi nih, detail sama hapus. Kalau misalnya hapus, ada pemberitahuan sebelum benar-benar dihapus di sini nih. Hapus pengaduan, yakin ingin menghapus pengaduan jalan rusak. Jika ya, maka pengaduan yang tadi udah dihapus hilang. Kalau misalnya batal masih ada, kita hapus aja, maka akan hilang. Oke, beres. Terus di keuangan, misalnya di sini ada tambahkan transaksi. Tipenya apa? Misalnya kas keluar, kategorinya, misal kita tambah kategori baru deh, masuk ke admin panel. Nah, buat nambahin kategori, di finish kategori di sini tambahkan. Misal tambahkan kategorinya apa ya? Pembangunan. Oke. Simpan. Terus kita masuk ke website yang tadi, oke, ke keuangan. Nah, kita akan tambahkan transaksi. Tipenya misalnya kas keluar, kategorinya pembangunan, deskripsinya memperbaiki jalan A sepanjang 1 kilometer, misalnya 1 kilometer. Memperbaiki jalan A sepanjang 1 kilometer dengan lebar 5 meter. Nah, memperbaiki jalan sepanjang 1 kilometer dengan lebar 5 meter misalnya. Terus amonnya berapa? Misalnya anggap 1 miliar. 1 miliar. Ternyata nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa pakai huruf, jadi harus pakai angka. Oke. Terus payment metodenya tunai atau apa gitu. Misalnya payment metodenya transfer. Terus kita bukti transfernya, bukti transaksinya, misalnya untuk bukti transaksinya formatnya PDF misalnya, terus disimpan. Nah, terus di sini transaksi keuangan saldo saat ini min di sini ya. Ada min
550 juta. Kok kenapa di sini di kas desa min 550? Berarti kan hutang ya. Apa nih? Kenapa bisa hutang? Kita bisa cari tahu kan di sini di transaksi nih. Oke, ada dana masuk. Dana masuknya tuh baru periode pertama doang 500 juta. Sedangkan di kas keluarnya misalnya pertama kita ngeluarin 50 juta, terus kita ngeluarin lagi 1 miliar. Di sini ada kategorinya. Misal kategori pembangunan periode pertama kayak gitu. Nah, terus metodenya apa nih? Transfer, tunai, transfer misalnya. Oh, yang transfer tuh kas masuk nih, terus ada transfer lagi kas keluar. Kategorinya apa ya yang keluar tadi? Pembangunan misalnya. Kita bisa ngelihat detail di sini. Nah, di sini di detail transaksi ada tanggalnya kapan, terus jenisnya apa, kategorinya apa, nominalnya berapa, metodenya apa. Oke, terus deskripsinya, pengeluarannya di apa, buat apa. Terus di sini bisa dilihat bukti transaksi, lihat bukti. Nah, di sini bukti transaksinya. Oke, beres. Ini bukti transaksinya misalnya. Cuman ini apa ya, buktinya random ya. Misal bukti transaksi lah, anggaplah ini bukti transaksi. Walaupun di sini tulisannya sertifikat penyelesaian MTCNA full kursus. Instrukturnya Titas Sarker Andiliani, tanggalnya 20 September 2025. Kayak gitu. Penerbitnya dari Udemy, kayak gitu. Ini misalnya anggaplah ya, ini tuh bukti transaksi. Ketika lihat bukti kayak gitu, kita bisa kembali lagi. Nah, kalau misalnya si transaksi pembangunannya ini dihapus, kita lihat ya, hapus ya. Nah, di sini di saldo saat ini dia kan berubah tuh. Oke. Sekian aja cara aplikasi yang aku buat, aplikasi web yang aku buat, framework yang aku pakai di Django. Kalau ngelihat di sini. Nah, di sini dia ada, kalau ngelihat di terminalnya ya, ketika pas buka Python Management Server, dia bakal ngasih log tuh. Tadi pas buka website apa aja yang dikerjakan, di sini ketahuan nih. Oh, di get admin finance kategori HTTP 101 ini kayak kode-kode kayak gitu ya. Ini jangan, nggak usah di itu ya, sekedar info aja. Kita bisa ngelihat dari sini. Oh, log. Ketika ketika ada data kata 200 ini, kata 200 ini berarti sukses. Yang dikerjakan sukses, beres ya. Oke, kata 200. Nih. 200 sukses. Oke. Sekian presentasinya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.